Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya lihat Anda sehat lagi, Anda penuh sukacita lagi, Anda betul-betul mengalami kegembiraan dalam hati, lalu juga rasa damai. Betul Romo, setelah saya mulai ngurang-ngurangi dosa, menjauhi hal-hal yang tidak baik, rasanya hati itu damai, betul-betul tidak merasa bersalah, tidak jatuh lagi, yang membuat saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Misalnya seperti itu. Pertobatan kita, buah-buahnya adalah rasa damai. Maka dalam masa Advent ini, setiap langkah hari-hari kita di masa Advent betul-betul semakin mengarahkan kita untuk menyambut Sang Juru Selamat di hari Natal nanti. Saya berharap, saya berdoa bahwa Natal Anda nanti betul-betul meriah, betul-betul ada sukacita, betul-betul lahir baru. Meriah dan indah seperti pohon di sebelah saya ini, warnanya aja merah dan hijau. Bahkan dekorasinya udah ada rusa kutub. Bahkan baju saya aja hari ini hijau dan merah. Lalu juga hiasannya ada warna hijau, simbol kehidupan, simbol kesegaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu Natal nanti mau sukacita, mau sedih, mau ada damai, mau ada permusuhan, mau indah ataupun biasa-biasa aja. Sebetulnya saudaraku tergantung dari cara kita mempersiapkan Natal. Karena apa? Persiapan itu betul-betul sangat menentukan bagaimana nanti Natal bisa kita rayakan. Nah, mumpung masih 3 minggu lagi saudara-saudara, kita masih punya waktu yang luar biasa, cukup panjang ini, coba bersihin apa yang masih kotor, beresin apa yang masih belum beres, luruskan apa yang masih berbengkok-bengkok, selesaikan hal-hal yang masih belum selesai dalam kehidupan kita. Jadi nanti ketika Natal itu kita datang ke gereja sama anak, sama pasangan, sama orang tua tuh, damai, plong gitu. Karena apa? Udah disiapin hatinya. Karena kalau rumah bisa dihiasi pohon Natal, masakan-masakan sudah kita siapkan, mesen di restoran ataupun bikin ini bikin itu, acara-acara, liburan-liburan kita bisa kita rencanakan. Tapi ternyata kita juga bisa kok merencanakan suasana hati kita sejak jauh-jauh hari. Nah, saudaraku, dalam video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan satu tokoh yang jarang saya sebut, karena yang saya sebut, yang sering saya ulas itu adalah pribadi yang lainnya, yaitu Raja Daud ya. Kita semua tahu Raja Daud itu luar biasa. Dia yang betul-betul membuat hati Allah terpikat padanya. Tapi ada satu tokoh yang sangat berjasa dalam kehidupan Daud. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Nabi Nathan. Nathan dalam bahasa Ibrani artinya pemberian. Betul-betul Nathan ini bukan sekedar nabi biasa. Dialah rahmat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Saudara-saudara, dari nubuat Nabi Nathan, kita bisa melihat ternyata yang namanya pemberian kasih karunia Allah itu tidak selamanya menyenangkan, tidak selamanya enak, tidak selamanya bisa didengar dengan hati yang tenang. Kita bisa melihat ini nanti. Hal yang mengejutkan ternyata juga bisa menjadi cara Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sambil nanti Anda mendengar kisah Nathan ini, Anda sekalian juga berpikir, merenung, mencari-cari. Jawab di kolom komen, siapakah pribadi orang-orang di sekitar Anda yang betul-betul membawa Anda pada hidup yang sejati. Betul-betul, mungkin caranya aneh Romo, mungkin caranya tadinya berantem Romo, tadinya musuh, tetapi kok ternyata setelah dijalani, ini orang-orang inilah rahmat istimewa dalam kehidupan saya Romo. Mungkin kalau nggak ada dia Romo, mungkin selamanya saya gitu-gitu aja hidupnya. Menjauh dari Tuhan, nggak pernah kenal Tuhan.
Sebutkan di kolom komen, di tag orangnya, dikirimin renungan ini, siapa pribadi-pribadi istimewa yang punya arti dalam hidup Anda, yang membawa Anda kepada Tuhan. Hidup lebih berkualitas, hidupnya lebih baik, berkat-berkatnya berlimpah. Nah, kita semua tahu kemunculan Nabi Nathan itu bisa dilihat di kitab 2 Samuel bab 12. Nathan muncul di tengah-tengah kehidupan Daud saat Daud sedang tidak baik-baik saja. Padahal kita semua sudah tahu, pernah mendengar ya, kisah kejatuhan Daud dengan Batsheba. Daud seolah-olah bisa menutupi, bisa membungkam, bisa menyembunyikan, bisa membohongi rakyatnya dengan menyembunyikan dosa-dosanya. Dia berzina, dia mengingini istri dari Uria, bahkan dia membunuh Uria. Dia juga memberikan kesaksian-kesaksian palsu dengan cara dia kirim surat kepada Yoab untuk membunuh Uria. Saudara-saudara terkasih, dengan membunuh Uria, dengan melenyapkan Uria, Daud berpikir hidupnya aman lagi. Dosanya tersembunyi, dosanya gak ada yang tahu, hidupnya damai. Tapi ternyata kita semua sudah tahu, kalau orang melakukan dosa berat, meskipun dari luar tampaknya dia baik-baik saja, dalam hatinya bergejolak. Apakah dia bisa tidur? Apakah dia bisa duduk tenang, makan enak-enak? Saya tidak yakin, karena dosa selalu mengintai pendosa ini, mencari atau meminta pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Itulah ciri-ciri dari dosa, saudaraku, membuat hidup jadi tidak tenang. Betul enggak? Betul banget, Romo. Deg-degan. Ini jantung rasanya berpacu lebih keras, Romo. Khawatir, curigaan aja bawaannya karena takut ketahuan. Nah, saudara-saudara, di saat-saat tidak mengenakan bagi Daud ini, saat dia terpuruk, saat dia jatuh betul-betul dalam arti sebetul-betulnya, muncullah Nathan. Apakah Daud langsung bisa akrab dengan Nathan? Apakah Daud bisa langsung percaya dengan kata-kata Nathan? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Ada rasa bersalah yang langsung menghinggapi Daud. Daud tahu, waduh, ini Nabi Allah nih. Mungkin rakyatnya bisa dibohongin. Mungkin orang-orang terdekatnya bisa dibohongin. Tapi orang sekali berdaud pasti tahu bahwa Allah tidak bisa dibohongin. Betul apa betul? Iya, Romo. Inilah yang seringkali membuat kami khawatir. Kita cemas, kita takut kebongkar, Romo. Nah, saudara-saudara, mari kita baca 2 Samuel bab 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Loh, Romo, kok Nabi Nathan malah ngomong yang lain? Malah ngomongin orang kaya, orang miskin? Malah ngomongin ternak-ternak mereka? Kenapa nggak langsung aja, Romo? Hai Raja Daud, engkau berbuat salah. Saudara-saudara terkasih, ini dia cara kerja Allah. Memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, menawarkan uluran tangan pengampunan. Sebab apa? Daud itu seorang raja, saudara-saudara. Lagi berkuasa, lagi punya salah. Pikirannya bisa jadi pendek. Kalau langsung ditegur sama Nathan seperti itu, bisa-bisa Nathannya juga dilenyapkan juga. Bisa-bisa langsung ditolak oleh Daud. Bisa-bisa Daud juga tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Nathan ini atau teguran Nathan ini. Nah, disinilah saudara-saudara, Nabi Nathan mengucapkan sebuah perumpamaan. Meskipun
Di dalam 2 Samuel bab 12 ini tidak dikatakan perumpamaan, tapi kita bisa lihat dari cerita yang diucapkan oleh Nathan itu adalah perumpamaan. Romo, kok mirip Tuhan Yesus ya? Dalam mengajar tentang kerajaan Allah, dalam menawarkan pertobatan, seringkali menggunakan bentuk perumpamaan. Itu poinnya. Perumpamaan adalah sebuah kisah yang tidak bisa dibaca secara harafiah. Namanya aja perumpamaan. Sesuatu diumpamakan dengan yang lain. Misalnya, wajahmu seperti bulan. Kan bukan berarti wajahnya bulat seperti itu ya. Tetapi indah, bersinar, ceria. Atau misalnya Tuhan Yesus pernah mengajar hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Jadi kisah-kisah ini memang enak untuk didengar. Para guru, para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam mengajar, dalam memperkenalkan kebenaran kepada para pendengarnya, seringkali menggunakan bentuk perumpamaan yang bisa enak didengar, yang bisa dinikmati, yang mudah dimengerti. Nah, kita akan melihat nanti ternyata bentuk-bentuk perumpamaan ini lebih efektif untuk menyadarkan seseorang. Misalnya, ketika itu Nabi Nathan melanjutkan di ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara-saudara, jangankan Daud, saya, Anda juga ketika mendengar kisah ini jengkelnya setengah mati. Ini dasar orang kaya nggak tahu diri ini. Orang kaya serakah ini. Orang kayanya nggak adil ini. Orang kayanya menindas ini. Orang kayanya udah keterlaluan ini. Bayangin ketika mendengar kisah apalagi ada ekstrim kaya miskin, yang kaya punya banyak ternak, yang miskin cuma punya satu. Lalu datang seorang tamu, si kaya nggak mau ambil dari lembu ternaknya sendiri yang banyak itu. Malah ngambil dari kambing betina dari si miskin lalu memasaknya. Itulah perumpamaan saudara-saudara. Di mana sadar tidak sadar kita diajak untuk menilai. Oh, ternyata si orang kaya ini keterlaluan. Si miskin ini adalah korban. Misalnya seperti itu. Nah, disitulah Daud membuat sebuah penilaian, sebuah asesmen. Ini orang kaya ini harus dihukum ini. Nah, itulah cara kerja perumpamaan, cara Allah melalui pemberian Nathan, berkat-berkatnya dari orang-orang di sekitar kita, membawa kita pada pertobatan sejati. Dilanjutkan di ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Itulah penilaian yang diberikan Daud kepada si orang kaya yang berbuat bengis, kejam, dan tidak adil itu. Itulah cara kerja perumpamaan. Mengapa Tuhan Yesus sering kali menggunakan bentuk-bentuk perumpamaan. Ada seorang bapak punya 2 anak, sulung dan bungsu. Kita bisa menilai ini si sulung ini keterlaluan ini. Ini si bungsu ini juga keterlaluan ini. Ada 4 jenis tanah misalnya. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta, ada orang berhutang 100 dinar. Kita juga diajak untuk memberi penilaian demi penilaian. Kita diajak untuk melihat apa itu kebenaran dan berpihak pada kebenaran itu. Nah, ketika Daud sudah melakukan sebuah keputusan, sebuah asesmen untuk si orang kaya dan orang miskin ini, dengan mudahnya di ayat 7, Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Saudara-saudara, perumpamaan ternyata bisa membuat kita untuk bercermin, melihat wajah kita sebelum kita menilai orang lain. Inilah salah satu bentuk pertobatan yang sejati.
Seringkali kita lebih mudah menghakimi orang lain, melihat hal-hal jelek orang lain, melihat kekurangan orang lain, menghakimi orang lain dengan semena-mena. Tapi kita lupa, kita tidak melihat diri kita sendiri. Perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan Nabi Nathan, kisah-kisah dalam kitab suci adalah cermin yang sangat-sangat jernih untuk melihat diri kita. Maka kalau Anda melihat orang Farisi yang menjengkelkan, ahli Taurat yang suka berdalih, orang-orang Israel di padang gurun yang suka sekali nyinyir, yang tidak mudah percaya, sebetulnya kita diajak untuk melihat diri kita mau kayak gitu. Kita aja nggak suka sama mereka, tapi mengapa kita kok berbuat seperti mereka? Itulah pertobatan sejati, saudara-saudara. Nah, dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Itulah kasih Allah kepada Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang terjadi dalam diri Daud. Pribadi yang istimewa, yang kepadanya Tuhan berpaut ya. Tuhan suka sama dia, Tuhan itu betul-betul kagum sama dia. Maka Tuhan memberikan aneka macam berkat-berkatnya. Tapi seorang Daud saja juga bisa jatuh. Maka ketika kita melihat diri kita, saudara-saudara, seringkali kita juga terlalu kejam dalam menghukum diri kita sendiri. Kita juga terlalu kejam menghukum orang-orang yang bersalah kepada kita, atau orang-orang penjahat-penjahat, pendosa-pendosa. Kita terlalu kejam. Kita sampai-sampai melupakan bahwa Daud, pribadi istimewa ini, juga bisa jatuh dalam dosa. Namanya juga manusia, gudangnya dosa. Pastilah bisa bikin salah. Pastilah sadar atau nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja, pernah berbuat salah. Tetapi saudara-saudara terkasih, ingatlah, kalau kita menyadari dosa kita terlalu berat, dosa kita terlalu besar, terlalu banyak. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi manusia yang bertobat. Berjanji tidak akan membuat dosa lagi. Saudara-saudara, meskipun kasih Allah, pengampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita, tapi bukan berarti kita menganggap remeh, kita menganggap enteng. Ya udahlah, Tuhan kan juga maha pengampun, udah bikin dosa aja di masa muda. Udahlah, gak usah mikirin dosa, Tuhan itu maha pengampun. Saudara-saudara, ketika kita berbuat dosa, itu tadi menyakiti hati Allah. Yang kedua, sebetulnya kita sedang merusak kehidupan diri kita sendiri. Kalau diri kita yang rusak doang sih mending. Anak-anak, pasangan hidup, orang tua, keluarga kita juga ikut rusak sebetulnya. Banyak kasus sekarang ini, anak sangat benci dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ketika seorang anak gadis melihat ayahnya baik, punya relasi dekat dengan ayahnya. Ayah itu kan sebetulnya cinta pertama dari seorang anak gadisnya, bukan? Lalu suatu ketika dia melihat ibunya dipukul oleh ayahnya ini, dimaki. Lalu besoknya dia melihat ayahnya jalan dengan perempuan lain yang bukan ibunya. Dirangkul, dicium. Anak ini sakit hati. Lalu ketika si anak gadis ini memperingatkan ayahnya, dia malah ditampar oleh ayahnya. Disitulah banyak orang merasa sakit hati dengan figur yang dia idolakan, dengan figur yang dia puja-puja, yang dia hormati. Sampai akhirnya anak-anak gadis seperti ini muak dengan hidup perkawinan, trauma betul-betul dengan laki-laki, gak mau lagi menjalin hubungan perkawinan. Lukanya sedemikian menganga. Begitu dengar nama ayahnya disebut, begitu lihat ayahnya dari jauh, begitu lihat foto ayahnya, langsung merasa
sakit luar biasa. Saudara-saudara, kasus-kasus lain juga banyak. Banyak kita terlalu membenci. Sebetulnya dengan terlalu membenci kita sedang merusak diri kita sendiri. Hanya pengampunan Allah yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita sedemikian rupa. Dan juga Allah juga mengampuni kita. Itulah pengampunan yang memulihkan, pengampunan yang menyembuhkan. Jangan biarkan kepahitan, trauma masa lalu, sesuatu yang tidak mengenakan betul-betul menghancurkan kita saat ini. Yang sudah berlalu ya sudah. Nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita balik, nggak bisa kita tarik lagi. Tapi tergantung kita yang sekarang ini. Mau terbelenggu atau tidak. Mau membiarkan kita terus-terus jadi korban atau tidak. Nah, caranya adalah kasih Allah. Betul-betul. Saya mengharapkan di masa Advent ini, Anda semua betul-betul hari demi hari mengalami betul-betul kasih Allah. Aku dikasihi dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tidak pernah dijumpai di dunia ini. Hanya Allah lah yang punya kasih seperti itu. Biarkan diri Anda masuk dalam kasih itu. Seperti diri kita tuh masuk ke dalam gelembung. Betul-betul kita dibersihkan, kita dikuatkan lagi, kita dapat energi lagi untuk hidup baru. Itulah Advent, itulah Natal. Semoga semua konflik, permusuhan, kemarahan, iri hati, dendam bisa kita olah di masa Advent ini. Sehingga nanti ketika nyanyi malam kudus sunyi senyap, dunia gemerlap, rasa damai dalam hatiku. Terima kasih Tuhan telah lahir baru. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ada rekonsiliasi, ada kedamaian, ada relasi yang tersambung kembali. Bye-bye, Tuhan berkati.